Halo sob, balik lagi dengan AMV Channel. Dan kali ini sesuai video kelanjutan dari video yang kemarin ya, aku udah unboxing video kamera ini, Piker X5. Jadi kali ini aku mau coba untuk review dari action cam, budget action cam ini yang harganya cuma 400 ribuan, atau lebih tepatnya kemarin aku beli 415.000 rupiah saja guys. Jadi ini kalau misalnya dibandingin dengan GoPro ya 1/10-nya kali ya. Kalau misalnya dibandingin dengan DJI Osmo ya biasa ya 1/8 mungkin kayak gitu. Tapi di sini aku nggak mau bandingin harganya sih, karena di sini aku coba untuk mengulasnya lebih detail lagi setelah kemarin aku coba untuk footage-nya sekilas. Jadi di sini aku mau coba hasil fotonya seperti apa, hasil videonya itu seperti apa, dan kualitas suaranya juga seperti apa. Jadi langsung aja kita mulai dulu terkait dengan hasil kameranya sob. Jadi untuk hasil kameranya sendiri, aku kemarin menggunakan kamera ini di mode 16 megapiksel. Itu mode resolusi maksimalnya, dan hasilnya menurutku not bad lah ya. Cuma gimana ya, kalau misalnya objeknya itu manusia seperti foto ini, jadi itu kayak ada distorsi gitu, dan aku kurang suka sih. Tapi untuk tone warnanya itu aku suka gitu, nggak over apa ya, nggak over saturate, nggak over exposure juga. Jadi menurutku kombinasi warnanya, white balance-nya itu pas. Cuma ya tadi mungkin harus diperbaiki di segi distortionnya kali ya, karena ini menurutku berlebih sih. Dan meskipun dia 170 derajat seperti yang lain, tapi kayaknya memang ini lebih kecil dibandingkan dengan kamera action kamera yang lainnya. Mungkin nanti kita coba bandingin dengan yang sekelasnya lah sob ya. Jadi seperti itu untuk dari gambarnya. Nah, selanjutnya aku mau bahas dari segi video footage-nya. Ya, kalau misalnya kamera action, jadi teman-teman itu kan biasanya beli kamera action karena dipakai buat di ekstrim, kalau nggak atau enggak ya kebanyakan pasti dari teman-teman makainya di videonya sih, bukan dari kameranya sih, karena sekarang hasil kamera dari HP pun lebih bagus. Cuma ya itu tadi, balik lagi ke fungsinya, di sini biasanya dipakai untuk ekstrim. Dan untuk hasil videonya silahkan dicek footage berikut ini sob. Untuk footage videonya aku masih ini meskipun udah new normal, tapi aku nggak pengen keluar gitu ya, masih istilahnya kayak masih agak parno dikit gitu kali ya. Jadi ya ini aku coba di halaman depan kontrakan yang sekarang sudah menjadi apa namanya, hutan kayak gitu. Jadi ini teman-teman bisa lihat footage-nya seperti apa, stabilannya seperti apa, kualitas gambarnya juga seperti apa, dan tentunya tak lupa untuk kualitas suaranya. Dan ini jam 5 sore dan anginnya lumayan semriwing gitu ya. Jadi ya nggak tahu ini suaraku jelas atau enggak. Yang kita coba masuk ke semak-semak, hati-hati ada ular. Ya mungkin seperti itu sob kalau untuk video 4K 30 fps. Nanti kita coba switch ke 1080 60 fps ya. Ini untuk video 1080
tapi FPS-nya lebih besar dari tadi, dari yang 4K tadi. Ini 60 FPS, jadi harusnya ini lebih stabil ya, tapi secara gambar harusnya lebih pecah seperti itu, tapi aku nggak tahu. Jadi coba teman-teman nilai sendiri jadi hasilnya seperti apa. Dan ini tetap dia nggak ada OIS-nya, jadi bakalan bakal nggak stabil, nggak smooth. Harusnya smooth, maksudnya smooth, frame rate-nya smooth gitu, karena 60 fps, tapi dia nggak ada optical image stabilizer-nya, jadi ya untuk gambarnya pasti akan goyang kayak gitu. Tapi mungkin teman-teman bisa bandingin sendiri dengan yang 4K 60 fps. Sebenarnya ini punya beberapa mode dari 720, 30 fps sampai 4K 30 fps, tapi aku kayaknya mungkin teman-teman juga kalau misalnya beli kamera ini bakal prefer di 4K dan juga 1080 sih, dan 2,3, 2,7 atau 720 itu kayaknya bakal nggak kepake kayak gitu. Jadi gitu teman-teman, silahkan dinilai. Dan beginilah untuk footage 1080 60 fps dari Piker X5. Dan ini adalah mode selfie, jadi aku ini bisa ngelihat di monitor layar yang 1,8 inci itu sih, dan menurutku cukup bagus sih. Tapi aku nggak tahu hasilnya seperti apa, nanti aku coba cek di hasilnya kayak gimana. Tapi kayaknya sih nggak stabil, nggak smooth juga, dan ini videonya di 4K 30 fps. Jadi yang ingin aku ngomongin sih, ini cukup membantu karena kita bisa ngelihat lah, istilahnya bisa ngepasin angle-nya seberapa yang kita inginkan di padan, dan juga ini mati, dan juga backgroundnya yang ingin ditampilkan yang mana. Seperti di sini aku sedang, nah ini kelihatan hutannya di sini, jadi aku nggak kelihatan untuk langitnya seperti itu. Jadi menurutku sangat berguna lah ya, jadi asik buat kalian, buat teman-teman yang ingin ngevlog sambil menggunakan action cam gitu. Jadi nggak perlu pakai HP, lihat HP gitu, ada dua extension jadi langsung bisa dipakai seperti itu. Dan ini juga aku nggak pakai apapun, mikrofon eksternal atau connect ke HP, jadi ini murni dari mikrofonnya si Piker X5 ini sob. Jadi seperti itu mungkin kalau dari video selfie-nya ya. Nah, bagaimana untuk hasil footage-nya? Kalau menurutku sih ya, jujur ini meskipun udah 4K, ya memang 4K-nya itu kayaknya scale up juga kayak si Brica. Jadi nggak true 4K layaknya GoPro yang 4K atau Akaso yang udah 4K itu, tapi kayaknya ini kayak dari 1080 di scale up gitu, jadi ke 4K. Dan hasilnya menurutku nggak jelek sih, maksudnya dengan harga 400.000, balik lagi dengan harga 400.000 bisa 4K 30 fps itu merupakan sesuatu yang hakiki gitu. Jadi ya worth it aja sih, tapi aku nyaraninnya lebih ke 1080 60 fps karena di situ menurutku gambarnya lebih smooth, dan juga ya meskipun agak pecah ya dibandingkan yang 4K untuk resolusinya, tapi menurutku dia gambarnya, videonya itu lebih flow, lebih ngalir gitu ya. Jadi ya lebih enak dilihat aja kayak gitu. Dan satu lagi, kamera di sini itu menurutku sangat membantu banget sob. Jadi teman-teman bisa take selfie seperti ini, baik itu dari video maupun dari kameranya, dan itu pengoperasiannya sangat mudah banget. Jadi teman-teman tinggal pencet tombol di samping kanan yang ada gambarnya WiFi ini doang, dan berubah ke sini. Jadi ini terobosan baru kayaknya, dari kamera 400.000 bisa 4K dan punya dua display. Ya sayang sih dia belum touchscreen, tapi kalau misalnya teman-teman pakai di underwater, sekarang GoPro aja nggak bisa pakai touchscreennya di underwater kan. Jadi ya worth it lah kayak gitu. Tombol-tombolnya juga responsif kok kayak gitu, dan menunya juga nggak terlalu sulit untuk di UI-nya juga nggak terlalu sulit untuk dipakai kayak gitu sih. Dan ngomongin masalah action cam, biasanya memang teman-teman terutama di sobat EMV ini banyak yang tanya kalau misalnya kamera ini dipakai dibuat motovlog. Jadi kemarin aku udah coba sob, jadi sebagai primary kamera di HP, di helm, di chin gitu, di dagu helm.
dan itu hasilnya menurutku gimana ya, karena dia kemarin aku pakai 4K sih, 4K 30 fps, jadi ya nggak lancar gitu untuk videonya. Dan kalau misalnya teman-teman mau lihat, silahkan lihat. Gimana? Jadi kalau menurutku di 4K 30 fps lagi, kalau dipakai di primary di helm gitu, apalagi kalau helm kan kita naik biasanya kan suka tengok kanan tengok kiri atau gerak-gerak gitu, dan itu menurutku nggak cocok. Aku lebih nyaranin teman-teman pasang kamera ini sebagai secondary kamera, seperti contohnya berikut ini. Nah, bagaimana? Jadi di video tadi aku udah coba untuk ngasih contoh teman-teman. Kamera ini dipasang di tangki untuk melihat si speedometer, dan itu menurutku lebih bagus karena normally di tangki atau dipasang di sebagai secondary ya, dipasang di motornya itu getarannya minim gitu. Jadi ya hasilnya lebih bagus. Dan yang kedua tadi aku coba pasang di spion, tapi bukan motor ini, di spion sebagai untuk rider view, bukan rider view ya, jadi ngelihat ridernya gitu, dan menurutku itu juga cukup
asik gitu. Jadi aku rekomendasiin teman-teman kalau misalnya memang mau dipakai buat motovlog, lebih baik ini jadikan sebagai kamera sekundernya aja. Jadi kalau misalnya mau pakai primer, pakai Brica aja lebih bagus menurutku, karena dia punya wide angle yang lebih besar, lebar. Ya kayak gitulah. Jadi untuk angle kameranya itu lebih luas gitu kalau dari Brica. Tapi kalau teman-teman di video ini belum tahu sih, di next videonya kita coba lanjut untuk komparasikan kedua kamera itu. Dan mungkin kayak gitu aja sob, kalau misalnya review tentang BeeCare X5 ini. Jadi keunggulannya adalah dari BeeCare X5 ini, dia yang pertama value for money. Jadi dia teman-teman hanya ngeluarin 400.000, bayangin 400.000 itu dapat apa ya? Kemarin nih Zephys S1C aja 600-an loh ya. Dan Kogan aku belum pernah nyoba. Kogan emang 200-an, tapi aku belum pernah nyoba hasilnya seperti apa. Akaso itu juga paling murah sekitar 800 sejuta, Brica juga sejuta, dan ini 400 doang. 400 doang, teman-teman dapat 2 display, dapat 4K, dan aksesorisnya juga lumayan lengkap. Jadi ya gitu. Tapi untuk kekurangannya ya banyak sih. Ya wajar lah kalau misalnya kamera murah ya nggak ada OIS-nya, jadi gambarnya cenderung wobble, bergoyang-goyang semuanya. Dan menurutku 4K-nya juga nggak true 4K, jadi mending pakai 1080p. Dan apalagi ya, belum touchscreen dia. Ya 400.000 mau minta banyak kayak gitu sih. Ya, itu saja mungkin untuk video kali ini sob. Jadi jangan lupa untuk like, share, dan subscribe bagi teman-teman yang belum subscribe. Dan nantikan video komparasi selanjutnya di nantikan komparasi kamera ini di video selanjutnya, begitu. Dan ingetin lagi, nanti kalau udah 5.000k aku akan giveaway 2 kamera, tapi bukan kamera ini ya, rahasia gitu. Jadi tetap dukung channel ini dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.